keadaan sehat dan masih tetap semangat. Walaupun kita saat ini belajar secara daring, tapi tidak mengurangi semangat kamu untuk belajar dengan tekun. Ya, hari ini kita akan masuk kepada materi bab yang pertama, tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya adalah Sakti Yoni Purba. Saya adalah salah seorang pengajar dari Sekolah Tinggi Perikanan Semoga. Untuk semester ini saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah planktonologi. Ya. Nah, bagi kamu mahasiswa-mahasiswi yang baru pertama sekali bertemu dan masuk ke channel ini, saya harap kalian semua segera subscribe channel ini agar kamu selalu dapat pemberitahuan apabila ada materi-materi baru yang akan saya upload secara teratur setiap minggunya sesuai dengan kontrak kuliah kita. Ya, jadi begitu masuk, kalau kamu sudah subscribe langsung ada pemberitahuan sehingga kamu bisa belajar lebih awal, lebih cepat, dan bisa kapan serta di mana saja. Oke? Ya, subscribe dulu. Oke, hari ini kita akan belajar yang pertama sekali. Kita akan membahas tentang sejarah perkembangan planktonologi. Bagaimana ilmu ini bisa berkembang, ya, mulai dari tahap yang paling awal, ya, di mana kita dulu manusia sudah dekat dengan organisme plankton walaupun namanya waktu itu tidak diketahui. Nah, hingga akhirnya terjadi penelitian-penelitian yang lebih lanjut, ya, dan berkembang dengan sangat pesat. Tentu sejarah perkembangan planktonologi ini tidak lepas dari penemuan-penemuan dalam bidang teknologi, yaitu baik mulai dari mikroskop hingga penemuan GPS dan teknologi-teknologi perkapalan, ya. Nah, bagaimanakah sejarah perkembangan planktonologi ini? Mari kita bahas satu persatu. Sejak zaman dahulu, manusia telah memanfaatkan dan melihat gejala perubahan laut yang disebabkan oleh plankton. Namun, nenek moyang kita dulu tidak dapat memahaminya dan menerangkannya. Istilah plankton itu sendiri baru diperkenalkan di akhir abad 19. Masyarakat Asia mengkonsumsi berbagai jenis plankton sebagai sumber protein. Sekitar 1700 tahun yang lalu, penduduk Cina sudah memanen ubur-ubur sebagai bahan makanan yang mempunyai cita rasa yang khas. Di Jepang, sejak lama orang-orang sudah mengkonsumsi plankton ubur-ubur yang disebut dengan Rhopilema esculenta sebagai makanan yang banyak digemari dengan sebutan kurage. Nenek moyang Indonesia juga sudah lama menjadikan plankton sebagai makanan sehari-hari, khususnya masyarakat pesisir. Contoh plankton yang sangat sering dimakan adalah rebon. Rebon sebenarnya adalah campuran dari berbagai jenis hewan seperti udang kecil dan sebagian besar dari zooplankton, surgestid, mysid, dan larva udang painate. Rebon sangat populer sebagai bahan dasar untuk pembuatan terasi. Sejarah perkembangan planktonologi. Plankton berasal dari istilah Yunani yaitu planktos yang artinya pengembara atau penghanyut. Secara definisi, plankton adalah organisme renik atau makhluk hidup yang berukuran kecil yang bergerak mengikuti arus yang hidup di air tawar atau air asin. Ketika Antony van Leeuwenhoek pertama kali menciptakan mikroskop yang sangat sederhana sekitar tahun 1676, itulah awal dari dibukanya babak baru melihat alam ini dalam skala yang kecil. Selanjutnya kita mengetahui bahwa di dalam air, baik di air tawar maupun air laut, terkandung kehidupan yang begitu kaya dan beraneka ragam, termasuk berbagai jenis tumbuhan renik yang tak pernah diketahui orang sebelumnya. Ini merupakan temuan dasar yang terpenting yang memungkinkan berkembangnya planktonologi. Planktonologi sendiri adalah merupakan ilmu yang mempelajari segala aspek kehidupan plankton. Plankton mulai dipelajari secara serius sekitar pertengahan abad 19 oleh G.V. Thomson yang pertama kali mengoleksi plankton dengan menggunakan jaring halus. Thomson melakukan pengamatan berkala di Irlandia pada tahun 1828.
Kemudian disusul oleh Johannes Müller di Jerman yang mulai mengadakan kajian taksonomi sekitar tahun 1845. Istilah plankton diperkenalkan oleh Victor Hansen pada tahun 1887 yang berakar dari bahasa Yunani yaitu planktos yang berarti penghanyut atau pengembara. Victor Hansen, direktur ekspedisi Jerman yang dikenal dengan Plankton Expedition, yang khusus dibiayai untuk menentukan dan membuat sistematika organisme laut. Kemudian disempurnakan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1990. Hansen lah pula yang pertama sekali melakukan penelitian plankton secara kuantitatif sehingga ia dijuluki sebagai Bapak Planktonologi Kuantitatif. Inilah yang menjadi fundamental yang kokoh untuk pengembangan planktonologi yang lebih lanjut. Ekspedisi HMS Challenger yang sangat lengkap pada tahun 1872 sampai 1876 yang dipimpin oleh Wilfield Thomson dan John Murray serta timnya telah berhasil melaporkan ribuan penemuan ilmiah dalam bidang kelautan dan planktonologi. Ada sekitar 4.417 spesies baru yang berhasil diidentifikasi. Ekspedisi historis Challenger ini juga memasuki dan mengoleksi plankton-plankton yang ada di perairan Indonesia, yaitu di Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Sulawesi. Studi awal tentang fisiologi dan ekologi plankton dilakukan oleh William Benjamin Carpenter pada tahun 1856 yang menunjukkan bahwa fitoplankton itu membutuhkan sinar matahari, air, dan asam karbonat serta amonium untuk melaksanakan fotosintesis. Selanjutnya, Paul Rigaud pada tahun 1891 membuktikan bahwa fotosintesis fitoplankton itu hanya terjadi pada lapisan teratas saja, sampai pada kedalaman air 30 meter. Carl Benn pada tahun 1899 selanjutnya menunjukkan bahwa kelimpahan fitoplankton tidak hanya merupakan respon terhadap cahaya matahari dan suhu, tetapi tak kalah pentingnya adalah hara nitrat. Pada pertengahan dekade 1930-an, mikrobiologi laut termasuk bakterioplankton mulai dirintis oleh Claude Jobel dari Scripps Institution of Oceanography, California. Namun, perkembangan bakterioplankton laut ini baru berkembang pesat setelah usai Perang Dunia yang kedua. Pengembangan pengetahuan mengenai produktivitas primer fitoplankton di laut mendapat dorongan yang sangat kuat dengan rintisan Steeman dan Nielsen yang memperkenalkan aplikasi perunut atau tracer radioisotop 14C untuk mengukur laju proses fotosintesis. Pekerjaannya dalam ekspedisi Galatea pada tahun 1950 hingga tahun 1952 keliling dunia telah membuka cakrawala baru dalam melihat produktivitas perairan dalam skala global. Pada pertengahan dekade 1960-an, IIOE atau International Indian Ocean Expedition yang disponsori oleh IOC atau International Oceanographic Commission dari UNESCO yang diikuti oleh banyak negara termasuk Indonesia. Plankton dan produktivitas primer merupakan salah satu komponen penting dalam ekspedisi yang sangat terkoordinir ini, dan adanya pemilahan zooplankton atau sering disebut dengan Zooplankton Sorting Center. Keberhasilan, koordinasi, dan pelaksanaan IIOE menjadi acuan berkembangnya berbagai program kerjasama regional lain, ya, seperti CSK atau Cooperative Study of the Kuroshi. Seiring dengan itu, perkembangan teknologi modern yang semakin canggih terutama didukung oleh perkembangan dalam bidang elektronika, komputer, komunikasi, informatika mendorong perkembangan planktonologi. Penemuan mikroskop dari jenis SEM atau Scan Electron Microscope sangat membantu pengamatan sel-sel plankton. Teknik fluoresensi dan kromatografi sangat membantu pengukuran kandungan klorofil dari berbagai pigmen yang mencirikan komposisi fitoplankton. Perkembangan biokimia telah dimanfaatkan dalam kajian-kajian fisiologis fitoplankton yang kini mengarah ke fisiologi lingkungan.
Bahkan penelitian genetika dilakukan dalam analisis DNA dari organisme ini. Perkembangan penginderaan jauh atau remote sensing dengan memanfaatkan teknologi satelit kini sudah meluas sehingga penggunaannya untuk memantau klorofil fitoplankton dalam skala global dari waktu ke waktu dapat dilakukan. Penggunaan teknologi satelit dan GPS sangat membantu menentukan koordinat-koordinat di lautan bebas. Teknologi modern yang telah membuka pula pemahaman baru akan pentingnya femtoplankton, yaitu plankton yang berukuran lebih kecil dari bakteri, terutama virus laut atau virioplankton dan peranannya dalam ekosistem laut. Perkembangan berbagai teknologi modern kini telah mendorong pula berkembangnya pendekatan-pendekatan baru dalam kajian tentang peran plankton dalam perspektif global, misalnya pengendalian iklim global. Demikian pula tentang peranan plankton dalam daur karbon di bumi ini. Kemajuan teknologi dalam 5 dekade terakhir tampaknya telah mengantarkan dimensi penelitian fitoplankton menjadi lebih meluas dan lebih mendalam. Nah, bagaimana? Mudah kan? Nah, demikianlah materi kita tentang sejarah perkembangan planktonologi. Nah, bila dari materi tadi masih ada yang kurang jelas bagi kamu, silakan kamu tanyakan melalui komentar di bawah ini. Ya, saya akan terus memantau dan akan berusaha untuk memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kamu. Ya, saya harap video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi seluruh mahasiswa-mahasiswi, khususnya yang mengambil mata kuliah planktonologi. Sampai sekian dulu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tetap semangat dan dadah!